Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bahwa Anda orang PKS, tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak diputuskan bersalah dan dihukum 16 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara jika tak dibayar. Terdakwa juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Lutfi Hasan Ishak terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama Indoguna Utama. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat anggota Komisi 1 DPR RI dan Presiden PKS. Lutfi juga terbukti ikut andil dalam pengurusan penambahan kuota sapi impor. 2 hakim lain, Made Hendra dan Joko Subagio, mempertanyakan kewenangan jaksa KPK mendakwa tindak pidana pencucian uang. Namun dissenting opinion tersebut gugur dan Lutfi pun tetap diputus bersalah. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. 5 bukti Ubedillah Badrun pelapor Kaisang Gibran ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ yang konon juga kerap tampil sebagai pengamat politik. Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Ubedillah Badrun sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan 2 anak Jokowi, Kaisang dan Gibran ke KPK. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoritik bahwa salah satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yoshihara Kunio yang dia nulis soal RZ Capitalism. Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaisang? Iya, nanti kaitannya saya jelaskan. Datanya apa? Sehingga kalau cuma data-data yang kayak gitu ataupun putusan pengadilan, data apa? Putusan pengadilan inkrah, ya inkrah mau diapain? Kaitannya sama Kaisang apa? Kita cari riset dan temukan data, oh ternyata perusahaannya anak presiden ini kemudian mendapatkan suntikan dana. Itu bisa dicek kok di media. Memang mereka mau coba memojokkan kita. Pak Joko Widodo yang tegas mengatakan jadikan hukum panglima. Jadi orang mau kaya nggak ada masalah itu siapa, tapi kan memerlukan cara-cara yang baik, apalagi sebagai presiden. Jadi kami warga negara berhak untuk mempertanyakan itu. Kedua anak ini, anak presiden ini generasi milenial yang menurut saya harapan bangsa. Nah, jika kalau pembunuhan karakter dimulai sejak sekarang, nggak akan bisa berkiprah lagi di sana. Pembunuhan karakter. Tidak pembunuhan karakter gimana, Bung Ube? Silakan. Karena ini kan proses hukum. Dan yang diksi yang kami gunakan juga dugaan, kami tidak menuduh. Yang penting ada pembuktian, ada pembuktian. Jadi kalau hanya duga-menduga, ini nanti kita itu bangsa kita nggak akan bisa maju. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Uang 92 miliar rupiah itu untuk membeli saham PMMP diperoleh melalui utang pada perusahaan private equity di Singapura bernama Walker Strategic Investment. Tegas saya katakan sebagai seorang ahli hukum akan terungkap siapa yang berkaitan dengan sahabat kita. Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan, angkat bicara soal langkah dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, yang melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Politikus PDIP Ruhut mengingatkan Ubedillah harus menanggung konsekuensi apabila tidak mempunyai bukti yang kuat soal laporan tersebut. Ubedillah, lanjut Ruhut, bisa dipidana jika tak punya bukti yang kuat. Jangan cari popularitas murahan, kata Ruhut Sitompul. Dia bahkan menilai Ubedillah tidak paham hukum pidana dalam melaporkan kedua anak Presiden Joko Widodo itu ke KPK. Kalau paham hukum pidana, berani nggak sembarangan melaporkan orang, apalagi dia sudah bilang, saya nggak punya bukti, susah cari bukti, ujar Ruhut. Terkait sosok Ubedillah Badrun, netizen di media sosial pun ramai-ramai mencari tahu latar belakang pelapor Gibran dan Kaisang itu.
Salah seorang netizen, Paltiwes, bahkan membongkar rekam jejak digital dosen Universitas Negeri Jakarta itu. Sang netizen lewat cuitannya di Twitter Selasa 11 Januari 2022 membeberkan jejak digital Ubedillah Badrun, di mana menurutnya dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. 5 bukti Ubedillah Badrun pelapor Kaisang Gibran ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ yang konon juga kerap tampil sebagai pengamat politik, Ubedillah Badrun sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan 2 anak Jokowi, Kaisang dan Gibran ke KPK. Dalam kolom komentarnya, netizen itu pun membeberkan 5 bukti diduga Ubedillah Badrun merupakan simpatisan PKS. Pada bukti pertama, tampak netizen itu membagikan sebuah link artikel opini dari Ubedillah Badrun berjudul Memahami PKS sebagai Aset Bangsa dan Jalan Politiknya Menuju Kemenangan, yang dimuat di situs panaaksi.com. Pada tahun 2014, Ubedillah menulis di media Bodrek kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai 4 besar. Faktanya cuma peringkat 7. Kalau ngaku pengamat-pengamat abal-abal karena prediksinya meleset jauh, itu bukan ngeramal tapi kampanyein PKS, ujar Paltiwes dalam narasi unggahannya. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Bukti kedua, lanjut sang netizen, yakni jejak digital Ubedillah Badrun yang diajukan PKS menjadi tim seleksi Cawagup DKI. Terkait hal itu, ia pun membagikan sebuah link artikel pemberitaan dari situs kumparan.com. Awal 2019, Ubedillah Badrun diajukan PKS jadi tim seleksi Cawagup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandi. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubedillah diajukan PKS, ungkapnya. Adapun bukti ketiga, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul Hanya PKS yang tolak Perpu Corona. Ubedillah Badrun, DPR kini cuma stempel pemerintah, yang dimuat situs kantor berita politik Ermol. Pada tahun 2020, saat Covid membombardir Indonesia, Ubedillah malah mengkampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia. Masih mengelak, bukan simpatisan PKS, tutur sang netizen. Sementara bukti keempat, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan yang dimuat laman Fajar berjudul Prabowo Sandi sama-sama masuk kabinet Jokowi. Pengamat bilang AHY dan Gatot Nurmantio akan mendapat tempat di hati rakyat. Antek Gatot AHY, saat Prabowo Sandi masuk kabinet, Ubedillah juga genit ke Gatot AHY, sebut akan dapat tempat di hati rakyat. Ubedillah memang selalu cari cara untuk bertindak sebagai pembenci pemerintah, penolak keharmonisan bernegara, bebernya. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri. Dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Sedangkan pada bukti kelima, menurut sang netizen, terungkap bahwa Ubedillah Badrun menjadi sosok terdepan yang membela PKS ketika berhadapan dengan Gabri pada 2019 silam. Untuk bukti kelima itu, netizen Paltiwes menyertakan sebuah link artikel pemberitaan terkait pelaporan Gibran dan Kaisang itu. Adapun pemberitaan tersebut berjudul Pengamat Politik UNJ Ubedillah Badrun, bedah Gabri dan dirinya yang tetap ASN, yang ditayangkan situs Pos Kota. Ubedillah sangat cinta PKS. Saat muncul Gabri di 2019, ia yang terdepan di publik sebut Gabri tak akan mampu gembosi PKS. Keberpihakannya yang jelas ke PKS membuat media Pos Kota memberitakannya sebagai kader PKS, ujarnya.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara saat dirinya dan adik kandungnya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh Ubedillah Badrun. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Sebelumnya Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK terkait Tipikor atau TPPU terkait dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ubedillah Badrun mengatakan kejadian tersebut bermula pada 2015 silam ketika ada perusahaan PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Itu terjadi pada bulan Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, katanya. Dia mengatakan dugaan KKN tersebut terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira yang bisa dibaca oleh publik karena tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana menyertakan modal dari sebuah perusahaan Ventura yang juga itu dengan PTSM 2 kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, katanya. Pada saat itu, kata dia, anak presiden membeli saham di perusahaan tersebut dengan angka 92 miliar rupiah. Itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, pungkasnya.